diisolasi di rumah sakit. Kalau masih isolasi mandiri di rumah, itu masih ada hiburan, sedikit-sedikit ada hiburan. Ya. Tapi kalau sudah diisolasi di rumah sakit, ini kalau orang yang kesiapannya tidak kuat, bisa mati bukan karena tapi karena stres dulu, Pak. Yeah. Karena tangan kiri kanan itu kan dikencang dengan infus dengan oksigen. Jadi kita ini hanya tiduran itu saja, tidak pernah ketemu dengan orang, ketemunya hanya dengan dokter dan tenaga medis, dengan cleaning service yang setiap masuk kamar pasti pakai APD lengkap. Jadi itu yang kira-kira bisa menyiksa diri, apalagi kalau sampai sempat dirawat di ICU dan menggunakan alat bantu pernapasan. Kira-kira saya tidak bisa membayangkan. Mudah-mudahan, kalau menurut saya, mudah-mudahan inspirasi Jawa Tengah benar-benar menginspirasi Jawa Tengah. Artinya inspirasi itu muncul dari kejernihan. Bagaimana orang bisa melihat peluang-peluang secara tepat dan bisa dipraktekkan untuk masyarakat banyak. Dan itu hanya muncul ketika kita tidak dikacaukan dengan banyak pemikiran-pemikiran yang menyesatkan. Mudah-mudahan inspirasi Jawa Tengah bisa berjalan di alur itu. Menjernihkan yang keruh-keruh dan melemparkan kail untuk orang bisa banyak mencari katakanlah solusi-solusi bagi Jawa Tengah dan bagi Indonesia umumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di channel Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan channel ini tetap bisa memberi inspirasi, motivasi, edukasi, informasi, dan syukur bisa membantu mencari solusi. Channel ini sudah berusia 1 tahun, 25 Mei 2020 sampai 25 Mei 2021. Kami bertemu dengan seorang tokoh yang dulu juga beberapa kali menjadi narasumber di channel Inspirasi Jawa Tengah ini. Namanya Pak Singgih Hartono. Sehari-hari menjadi anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Blora. Tentu profesi yang lain dan sebagainya nanti beliau bisa cerita sendiri. Apa kabar Pak Singgih? Baik Pak Bambang Sadono. Ya, saya sudah terbebas dari COVID. Iya, Pak Singgih, saya beberapa hari yang lalu membaca unggahan Pak Singgih di beberapa grup WhatsApp. Saya kaget sekali mengetahui bahwa Pak Singgih ternyata terpapar COVID, dan yang lebih mengagetkan lagi karena sesungguhnya Pak Singgih sudah vaksin 2 kali. Nah, memang bahwa vaksin 2 kali itu belum merupakan jaminan, karena banyak juga para pakar kesehatan yang mengatakan kemungkinan terpapar masih ada, tapi itu sebagai kasus yang sangat istimewa. Nah, sekarang Pak Singgih mengalami kasus itu. Nah, mungkin untuk pelajaran orang banyak, Pak Singgih bisa cerita bagaimana ceritanya udah vaksin 2 kali tapi terpapar juga. Monggo Pak Singgih. Ya, terima kasih Pak Bambang Sadono. Mungkin pengalaman yang saya jalani bisa untuk sebagai pencerahan supaya semua masyarakat berkenan mentaati himbauan pemerintah dan berkenan melaksanakan protokol kesehatan yang baik dan benar. Memang benar bahwa saya sudah menjalani vaksin lansia sebanyak 2 kali. Umur saya sekarang 69 tahun. Vaksin pertama pada tanggal 1 Maret 2021. Vaksin kedua saya tanggal 30
Maret dan saya terpapar COVID itu pada tanggal 23 April. 23 April karena saya pada tanggal 23 itu merasa capek sekali pada pagi hari. Saya sendiri introspeksi kenapa saya pagi-pagi kok sudah capek sekali. Padahal selama musim pandemi ini, karena saya terbiasa mobil saya tinggi, saya mencari kesibukan tidak keluar dari rumah. Saya merawat binatang, berbagai macam binatang di rumah supaya saya tidak jenuh. Pada pagi hari itu saya merawat sekitar jam 7, saya itu merasa badan saya sudah capek sekali. Setelah itu saya istirahat, tapi kok semakin siang, badan saya mulai merasakan agak ada yang sakit-sakit. Rasa sakit-sakit, mulai terasa juga hidung saya mulai pengar-pengar. Hidung pengar, tenggorokan mulai ada sakit, dan semakin siang saya merasa seperti masuk angin berat. Sekira jam setengah 12, karena saya sudah tidak tahan rasa sakit dan sebagainya, saya minta untuk dikeroki. Kerokan sampai habis semua, merah-merah semua, tapi sampai jam 2 kok tidak reda. Jadi habis kerokan itu saya memang terbiasa saya minum jamu Jawa. Saya minum jamu Jawa biasanya kalau masuk angin itu kalau sudah kerokan, minum jamu Jawa bisa tidur, saya sehat kembali dan saya biasa menjalani hal demikian. Tapi saya merasa heran kenapa kok semakin larut malam, sore malam, semakin saya merasa semakin berat. Terus keesokan harinya tanggal 24, saya juga demikian. Bahkan tanggal 24 itu berkembang, saya ada batuk-batuk, terus ada juga hampir kadang merasa kehilangan keseimbangan. Maka tanggal 25 pagi, saya minta untuk bisa diswab di Dinas Kesehatan Kabupaten Blora. Jadi Pak Singgih, walaupun sudah divaksin 2 kali, tetap curiga ada kemungkinan kena COVID? Iya, Pak Bambang, karena saya pernah diberi penjelasan pada kawan senior kesehatan bahwasanya vaksin itu tidak menjamin. Manakala Anda itu ada kena gangguan sakit yang lain, kondisi Anda lemah, Anda seandainya jumpa dengan orang yang kebetulan terpapar atau OTG, maka Anda akan bisa kena yang kedua kalinya. Jadi saya memang ada kecurigaan. Ya, tapi Pak Singgih tadi kan mengatakan bahwa sudah menjaga diri, diam di rumah saja, memelihara hewan peliharaan supaya nggak keluar, terus ketemunya dengan siapa? Pada waktu itu karena saya memang kan banyak masyarakat yang kalau ada sebuah persoalan itu biasa melapor ke saya, Pak Bambang. Ya. Jadi saya tidak bisa tahu saya ini dari siapa. Ya, apalagi pada waktu mulai akhir bulan Maret tanggal 26, 27 dan sampai dengan awal April, saya itu juga melakukan monitoring persiapan tatap muka yang dilakukan oleh sekolah-sekolah.
memang pada waktu itu saya keberatan kalau pada saat pandemi ini dengan situasi dan perkembangan menurut data monitoring COVID itu masih cukup memprihatinkan, kok ada pendidikan tatap muka. Jadi saya memberanikan diri pula untuk melakukan monitoring. Nah itu. Dan itu yang berlanjut dan berlanjut. Ya. Jadi Pak Singgih ini sebenarnya sudah sangat hati-hati gitu ya, juga menasihati masyarakat terhadap COVID ini ya. Setelah saya merasakan sampai diisolasi di rumah sakit. Kalau masih isolasi mandiri di rumah, itu masih ada hiburan, sedikit-sedikit ada hiburan. Ya. Tapi kalau sudah diisolasi di rumah sakit, ini kalau orang yang kesiapannya tidak kuat, bisa mati bukan karena tapi karena stres dulu, Pak. Yeah. Karena tangan kiri kanan itu kan dikencang dengan infus dengan oksigen. Jadi kita ini hanya tiduran itu saja, tidak pernah ketemu dengan orang, ketemunya hanya dengan dokter dan tenaga medis, dengan cleaning service yang setiap masuk kamar pasti pakai APD lengkap. Jadi itu yang kira-kira bisa menyiksa diri, apalagi kalau sampai sempat dirawat di ICU dan menggunakan alat bantu pernapasan. Kira-kira saya tidak bisa membayangkan. Ya, Pak Singgih, siapa yang menyarankan Bapak harus isolasi di rumah sakit? Direktur Rumah Sakit Logorjo dan Ketua Yayasan Adiwisata Nasional. Karena saya harus cari advisor yang memang benar-benar ahlinya dalam kesehatan. Beliau berdua mengatakan keluhan yang lain sudah baik, tapi keluhan batuk kamu ini masih harus diperhatikan. Maka sebaiknya kamu segera masuk ke rumah sakit untuk periksa lebih intensif. Ya. Tapi memang benar setelah di rumah sakit saya di ronsen paru-paru saya yang bagian bawah, kata dokter ini sudah berpotensi untuk menjadi pneumonia. Jadi itu setelah tahu positif, Pak Singgih ya? Ya, setelah tahu positif, Pak. Ya. Setelah tahu positif, maka saya harus tertib, saya harus bisa percaya diri, karena sudah ditangani ahlinya, maka saya percaya akan sembuh. Ya, Pak Singgih konsultasi dengan Dirut Rumah Sakit Logorjo, tapi kenapa isolasinya malah di Surabaya? Ya, karena saya izin dengan beliau, karena kedua anak saya ada tinggal di Surabaya. Beliau menyetujui. Ya, jadi selama berapa hari akhirnya bisa pulih, Pak? Saya pulih setelah dirawat di Rumah Sakit Adiwisata 9 hari berjalan. Ya, 9 hari sudah sembuh. Nah, waktu di rumah sakit itu mendapat penjelasan nggak kenapa sudah vaksin 2 kali tetap saja terpapar? Mendapat penjelasan karena dokter yang menangani, Dokter Prayugi itu sangat ramah sekali, dan apapun pertanyaan selalu dijawab. Ya, itu yang membuat si pasien kira-kira bisa menerima. Ya, apa logikanya Pak Singgih? Sudah vaksin 2 kali tapi tetap aja terpapar. Jadi secara yang agak bisa diterangkan gitu, supaya orang banyak bisa mengerti gitu. Ya, menurut saya terlalu capek, Pak. Pada pekan terakhir bulan Maret sampai dengan medio April itu saya terlalu capek
di akhir Maret itu saya punya kegiatan pada waktu memfasilitasi kesempatan P3K itu, Bang. Karena saya merasa prihatin akan nasibnya GTT, maka untuk bisa membantu mereka, kami mencoba melakukan kerjasama dengan LPMP pada waktu itu untuk memberikan tambahan ilmu kepada guru-guru itu lewat guru-guru yang bagus-bagus, kita training, kita beri tambahan ilmu dari LPMP. Ya, Pak Singgih, Pak Singgih, kami juga ya mendapat informasi apa enggak seberapa banyak kasus-kasus yang seperti Pak Singgih ini yang sudah vaksin 2 kali tapi tetap terpapar? Ada menurut dokter banyak kejadian seperti itu, ya. Karena ya itu tadi saya menyadari mungkin saya kurang tertib, saya tidak bisa mengukur kemampuan saya terlalu capek mungkin. Dan pada waktu itu karena saya masih banyak melakukan aktivitas, mungkin saya kemasukan lah itu. Tapi berkat doa, restu kawan-kawan dan lain sebagainya yang menambah support saya untuk percaya diri lebih kuat. Ya, Pak Singgih, ini kan kanal YouTube Inspirasi Jawa Tengah, ini kan juga yang termasuk sering menayangkan kasus-kasus terutama yang menimpa tokoh publik supaya bisa menjadi contoh, yaitu ketika mereka terpapar COVID, ya, banyak yang sudah kita tayangkan. Nah, tapi yang istimewa ini baru Pak Singgih yang sudah vaksin tapi terkena. Pak Singgih sering melihat nggak tayangan-tayangan dari kanal Inspirasi Jawa Tengah ini? Ya, saya beberapa kali mengikuti Pak Bambang tayangan-tayangan Inspirasi Jawa Tengah ini. Memang saya sangat mendukung karena hal ini sangat diperlukan oleh masyarakat luas. Karena pada umumnya masyarakat luas itu kan tidak banyak mengetahui apa yang terjadi secara nyata di masyarakat kita. Ya, ini dalam waktu kira-kira 1 tahun kita sudah membuat lebih dari 1000 video yang kita tayangkan. Nah, Pak Singgih biasanya untuk Pak Singgih yang jenis seperti apa yang dianggap perlu? Ya, karena saya dulu pernah menjabat sebagai Ketua Dewan Pendidikan, maka saya lebih senang pada waktu Pak Bambang Sadiono memfasilitasi untuk pemenuhan kekurangan-kekurangan guru itu, Pak. Saya terima kasih bahwasanya untuk tahun ini Menpan bisa menambah tenaga guru P3K, PNS untuk pemenuhan guru-guru itu walaupun baru sebagian kecil. Ya, mungkin Pak Singgih ada saran-saran untuk memperbaiki layanan kanal YouTube Inspirasi Jawa Tengah ini ke depan. Saya sangat berharap layanan itu kan bisa berkembang itu kalau banyak kejadian-kejadian yang perlu disosialisasikan. Kalau dalam keadaan stabil, kira-kira juga ya perkembangannya tidak bisa begitu dahsyat. Tapi dalam situasi kondisi yang di luar batas kewajaran, dengan selalu diberikan sosialisasi, maka saya punya pemikiran ini akan lebih efektif, ya, karena masyarakat minimal sudah supaya bisa tahu.
keadaan yang sebenarnya. Ya. Baik Pak Singgi Hartono, terima kasih. Mungkin ada masih ada hal yang ingin Bapak sampaikan kepada channel ini. Ya, mungkin bisa lebih ditingkatkan sosialisasinya. Saya berharap semua masyarakat Indonesia dalam kesempatan ini yang mendengar, maka kesaksian saya ini bolehlah disampaikan kepada masyarakat luas, supaya semua pihak harus hati-hati, harus waspada untuk mentaati penggunaan APD dengan sepenuhnya sesuai yang diharapkan oleh pemerintah. Baik, terima kasih sekali Pak Singgi Hartono, anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Blora yang dulu pernah juga menjabat sebagai ketua, yang selalu perhatian terhadap masalah pendidikan dan juga sekarang masalah kesehatan, karena beliau sendiri mengalami kasus yang sangat istimewa, terpapar COVID setelah vaksin 2 kali. Mudah-mudahan pengalaman ini sangat berharga dan bisa menjadi guru dan menjadi pelajaran bagi kita semua. Terima kasih Pak Singgi, matur nuwun. Terima kasih, matur nuwun. Sehat terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selaku dosen STAI Muhammadiyah Kabupaten Blora mengucapkan selamat ulang tahun pertama untuk kanal YouTube Inspirasi Jawa Tengah. Semoga ke depan Inspirasi Jawa Tengah ini semakin banyak subscribernya, semakin bisa menginspirasi teman-teman yang ada di luar sana. Ya, kalau banyak subscribernya itu artinya banyak yang nonton. Kalau sudah banyak yang nonton ini semakin banyak orang lagi yang terinspirasi. Jadi MLM kebaikan, Pak. Dalam artian kita menginspirasi satu, nanti dari satu ini seperti contohnya saya terinspirasi dari Ibu. Lalu saya mengajarkan kepada mahasiswa-mahasiswa saya, mahasiswa-mahasiswa mengajarkan kepada murid-muridnya nanti di sekolah. Itu artinya Inspirasi Jawa Tengah sudah melakukan MLM kebaikan. Begitu Pak Bambang. Ya, setahun itu karena baru 1 tahun dan menurut saya bebannya terlalu banyak. Jadi mungkin untuk tahun berikutnya. Jadi kalau menurut saya begini Pak, dari ini teori kebijakan publik itu sekarang harus ada program identifikasi. Jadi harus DIM, daftar inventaris masalah. Jadi kira-kira menurut saya ini termasuk. Jadi setelah beberapa problem yang bisa kita dapat, terus nanti kebetulan Pak Bambang bisa memilah dan memilih agenda setting, terus akhirnya kebijakan Pak Bambang yang akan diambil. Menurut saya untuk tahun berikutnya itu semakin kualitasnya bukan kuantitasnya. Tapi sementara ini kan kuantitas nggak apa-apa, karena memang harus dikenalkan. Jadi bila perlu disebar materinya kan banyak sekali. Ya. Banyak sekali materi-materi Pak Bambang yang di YouTube itu kan banyak sekali. Nah, tahun kedua kalau menurut saya sudah mulai tertata. Bukan berarti semuanya itu tidak berguna, tapi kalau misalnya lebih tertata, lebih fokus, itu kalau menurut saya ini masukan aja. Saya Kristi Yuwani.